Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy. karena setiap cerita pasti ada lucunya. Boleh tepuk tangan. Meriahkan studio kali ini. Akhirnya kan setelah berapa lama ya kita tidak 7 tahun ya. Udah lama ya. Terlalu lama itu. Ya terakhir kita syuting tuh kita masih kuliah. Ya. Sekarang saya lulus ya. Iya kalau kita lulus. Berarti kita masih ada jokes. Ya, saya bisa lagi jokes mahasiswa lama lulus yang bisa Itu sudah disiksa selama 8 episode. Sekarang Jokes jokes itu terus pengangguran beda. pengangguran. Lebih jahat lagi ternyata setelah bicara. Ya, hidup panjang ya. Iya, Pak. Tidak hanya kuliah. Tidak hanya tentang kuliah, ada menjadi manusia dewasa itu lebih sulit. Sini beta mengerti lagunya siapa? It Gita. Takut tambah dewasa beta paham karena menjadi dewasa itu sulit ya. Mending kuliah saja. menakutkan. Tahu gitu beta jadi mahasiswa saya kayaknya. Setelah sekian lama akhirnya kita balik lagi di Kombut. Mungkin kita sapa-sapa dulu kayaknya para penonton. Kayaknya dong kangen. katanya sih dong email ke TVRI, mana Kombut, kembalikan acara itu. Apa itu news? Kan butuh Kombut. Sama TVRI masuk email spam semua. Soal apa ini? Jadi Kotong nih kayaknya Kotong di season 2 ya Aldi ya. Sebenarnya season tuh bikinan Kotong 2 saja tuh, supaya kelihatan bagus aja. Produser bingung season 2. Coba mana timnya? Kok season 2? Sebenarnya akal-akal itu supaya terlihat keren di podcast ini. Podcast ini juga sing lanjut kalau beta sing chat KST bagaimana Kotong lanjut sing kayaknya ini karena sing enak saja makanya Kotong dilanjut nih. Bahkan tadi kita ketemu news anchor lain di acara lain dong saya kenal Katong saking tidak episode kita viewersnya nonton 2000 loh. Dianggap kita di TVRI. Oke Kak, kita langsung kayak sih saya tadi kayak sini bikin apa? Syuting toh. Oh iya syuting ya. Oh ada acara Kombut cek YouTube aja. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial Kak. Iya, ini agak susah diundang. Kita undang dia tuh dari season pertama, cuma jadwalnya yang cocok karena dia sibuk tuh. Salah satu seniman yang beta di Kota Ambon. Senang karya-karyanya, jualannya apa semua. Beta Tapi pernah beli Kak? ada yang nanti bajunya kita ada yang baju hitam warna merah dia suka pakai itu. Oh iya tahu Pak. Cuma memang jarang kalau pakai lagi acara jarang pakai. Ketahuan mana panggilan. Kos kaki. Oh iya kos kaki. Itu tadi kenal dia dari Sulama. Saya cuma baru yang kenal dia. Atau mungkin langsung kenalan saya dengan Kak Grizzly Clifford. Apa? Susah. Grizzly Clifford Nahusuli. Betul. Boleh tepuk tangan buat Kakak Grizzly. Halo Kak Grizzly, selamat apa ini? Selamat siang. Kak. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, aman negara. Grizzly Clifford Nahusuli. Jadi bagaimana perasaannya ganti Sinteyong? Itu beda Clifford kan? Beda Clifford. Beda, kira sama. Beda Clifford. Nama bagus, betul tuh suka Grizzly nama dia sebagai seorang rapper tuh nama paling cocok sudah Grizzly. Memang ada rapper yang namanya tidak rapper? Ada. Wahyu taman rapper. Ada. Merah ya Bang. Jadi Grizzly, apa kabar? Aman Om Ski. Sekarang lagi sibuk apa nih? Wih, sibuk main-main nih. Main berduit ya. Berduit. Kemarin dari trotoar. Dari awal tahunnya ada 2 event yang bikin abu naik lah kayak awal yang baik for 2025 biasa orang susu itu kayak 2025 ini paling tidak ada kerjaan Intinya ada kerjaan untuk menyambung hidup untuk 1 bulan lah ya. Jadi Kotong nih ada 4 segmen. Segmen pertama tuh Kotong pengen cerita narasumber cerita tentang masa kecilnya gitu. Ya, kita pengen tahu kehidupan Kak Grizzly sebelum sekarang dikenal sebagai rapper, penyanyi gitu yang tampil di mana. Sekarang bukan rapper ya, ada apa kalau dulu kan Kotong kenal aja pertama rapper tuh sekarang tuh pengen dikenalnya apa musisi saja kah atau apa? Kalau orang tanya kayak Ale mau disebut apa kayaknya beta mau jadi creative planner. Creative planner. Oh iya karena bukan hanya musik ya. Buat merchandise terus biasa jualan di Mardika juga. Waduh. Itu bagian kejaran dengan Satpol PP. Tapi kalau Nahusuli ini dari mana? Nahusuli dari Seram Buano. Oh Buano. Oh kopi Buano itu. Yang itu yang apa itu yang mana? Tahu kenapa beta harus tahu? Oh dari Buano. Dia di sini dulu lahir di mana? Beta lahir besar sama di Ambon. Oh di Ambon. Dan sebenarnya pulang Buano itu. Oh sih. Tolong jangan tanya banyak Makanya itu. Biasa saya sing tahu apalagi yang biasanya orang asli sing tahu kopi apalagi beta. Buano itu loh. Kak Grizzly tahu kopi Buano? Beta pernah dengar, cuma beta pernah dengar.
Cuma beta sih tahu, soalnya kalau di Maluku sendiri kan lebih terkenal dari ini Seram tapi Ariati itu kalau untuk kopi. Kalau Buana tuh sorry, kita pengetahuan tentang Maluku ini kan agak ini tuh. Kalau Buana tuh Seram bagaimana? Buano itu SBB tapi dia pulau sendiri. Oh, pulau sendiri. Kalau ke sana tuh naik apa? Nanti Om coba tanya yang pernah ke sana. Oh, belum pernah nih. Belum pernah ke sana. Oh ya, Iya, orang Buano, kalian punya talenta terbaik Maluku Terbaik nih. yang orang sing tahu ya. Iya. Ini baru di-share di sini kan ya? Baru di share. Orang Buano. Eksklusif di Kombot. Kalau Kak Gris orang Buano. SMA dulu di mana? Pendidikan dulu SD di mana? SD di. Dulu beta SD 2, SMP 6, lalu beta di STM Kudamati. Oh, udah mati STM. Jadi untuk teman-teman yang STM bisa, Indonesia bisa. Eh. Soalnya Itu tagline siapa itu? Baru bikin ya atau? dari dulu. Oh, dari dulu. Oh, dari dulu ada, beta baru tahu. Beta baru dengar. Beta kalau dulu cerita dengan orang-orang, banyak yang teman-teman terus kayak kalau orang tanya sampai di situ beta bilang beta STM tuh, masa? Memangnya beta tampang sih terlihat jago bakalai begitu. Iya deh, saya gitu. Tampil apa stigmanya anak STM kan bakalai gitu dong, capek bikin mesin, dikenalnya bakalai. Ya kan anak STM juga bakalai juga kan kalau pas ada undang orang bakalai, saya tiba-tiba pukul orang kemana. Saya tapi dulu beta STM juga sebenarnya turun ikut dong di terminal. Karena kan dulu STM kan belum kumis yang belum satu-satu. Ya kalau boleh tahu Kak Grizzly itu maksud kita masa kecil tuh anak yang kayak gimana sih maksudnya? Iya. Wih, dulu Apa bakatnya ini sudah dari kecil? sayang. Dari keluarga lah, mengenal Grizzly itu apa? Sebagai anak yang Kejahatan kah atau anak baik-baik kah? Dulu tuh yang Kalau dia kan di keluarga dikenal klepto tuh jadi kayak gitu. fitnah. Dan dia kata, hari ini ada dari mana? teman-teman. Magang. Oh. Dari SMA mana? Oh, SMK 6. which bro SMK? Apa tadi? SMK bisa, STM bisa, Indonesia bisa. Jadi dulu tuh apa ya? Kalau ditanya di keluarga dikenal tuh memang agak bikin susah orang tua kalau soal sekolah ya. Oh, sekolah, iya. Tapi puji Tuhan masih lulus dan selesaikan sama-sama. Apa kayak selalu zona-zona degradasi gitu? Maksudnya dulu nakal di sekolah kah atau pamalas di sekolah kah atau? Saya mesti kalau nakal sih saya cuman dulu tuh kayaknya agak-agak rebel di sekolah apa ya kayak apalagi ketemu sebenarnya bukan karena di STM juga Oh, pimpin revolusi Sing gitu. rebelnya iya. kan kayak gitu. Cuma kurangnya sing orasi aja. Oh, orasi. Dari SMP itu memang kayak sing terlalu suka terikat dengan hal-hal begitu. Oh, terlalu sing Oh, kegiatan sekolah sentral terikat gitu ya. Santai deng anak gabung dengan anak kajatan begitu. Sing juga Oh, sih juga. namanya sing kayak pergi lalu bakal Oh, sing nakal sekali, sing bandel sekali, sing pintar sekali gitu, tengah-tengah gitu. mediocre lah. Oh, mediocre. Berarti guru tuh sing kanal ya. Iya kan biasa biasa kayak gitu. Guru kan tuh cuma kenal yang paling pintar sama yang paling bodoh tuh. Yang di situ di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah tuh. sing dikenal ya. Lalu sampai STM juga ketemu lebih suka kayak ya kalau STM bolos tuh kayak itu adalah hal yang biasa begitu ya. Itu bagian dari kurikulum juga. Iya, bagian dari kurikulum. Habis Kan bahasa bolos. Indonesia Iya. ketemu bolos ya. Jadi itu dinilai semua lah. Kayak tapi kalau kayak untuk pergi bakalai dan itu tuh sayang. Kita sayang. Battle rap apa? Wih, asli. Iya Zaman bisa. itu sudah ini ya sih rapper. Dulu tuh rap tuh dari ini SMP kelas 3. Dari kelas Itu 3. siapa tuh? Awal mulanya. Dulu kan zamannya yang waktu Maluku dengan Gorontalo. Oh ya, Eko Show dengan kalau di Maluku nih di Bakutumbu tuh. Tumbuh Clan. Nah, itu kan zaman-zaman itu tuh beta SMP kelas 3 tuh. Wah, itu hip hop rame di Ambon. Masih hip hop 90 ya. Hip hop 90, 2000-an tuh. Iya. Lalu Nah, beta mulai suka rap tuh dari situ. Dari situ. SMP kelas 3. Lalu SMA kelas 1, jangan bilang SMA ya mesti. STM kelas 1. Beta ikut ini dipercaya ikut National Rap Contest dari BKKBN. Oh, iya. Nah, itu awal yang bikin kayak woi. Ternyata rap nih juga bisa bikin jalan-jalan begitu. Oh, iya. Oh, masuk national rap konteks tuh misalnya ada Oh, audisi di regionalnya BDM. Maluku. Tahun ini. Logit. Dulu BKKBN bikin seleksi di Ambon. Lalu nanti mewakili Provinsi Maluku di Jakarta. Oh, jadi sebelum Jakarta Cyper deh. Sebelum. Itu pernah Jakarta Cyper. Saya pernah. Itu yang itu apa? Itu Bifrep. Oh, mohon maaf. Ikut ini jadi yang betul. Bifrep. Kan jadi abis Jakarta Cyper ya. Bifrep Dia tuh satu satu apa?
rumah Iya, satu produksi PH lah, ya. PH gitu. Oh, Bifrep. Befre. Sempat sampai Jakarta tuh, itu sampai di Upas apa waktu itu? Waktu itu kan beef rap tuh katong pikir kayak datang lalu battle rap sampai selesai itu. Padahal kan saya akan punya dorong tuh di beta di 16 besar. 16 besar. Ternyata 16 besar beta kira masih battle rap, padahal sayang lagi dong lebih nilai ke kayak saya punya saya siap saya masuk di showbiz nih. Showbiz, ya. Industri. Iya. Dan ternyata memang saat itu beta sayang siap karena di situ bukan battle. Katong dikasih apa kayak dikasih materi malam. Di Tapi sini itu tuh ada tangga. Gitu ya. katong dikasih apa tema, tapi temanya tuh juga katong ini apa nama undi begitu. Oh. Jadi saya katong cabut dua undi, jadi dong ada siapkan 4 beat 4 tema. Jadi saya undi saya dapat tema apa di beat apa. Oh. Ih, susah. Dan katong selesai undi itu jam berapa ya, jam 1 malam kalau tidak salah. Kan acara dari pagi sampai jam 1 malam tuh. Katong undi, terus besok paginya jam 9 semua mesti syuting tuh. Nah, kapan bikin musik, kapan bikin lirik? Itu pagi hari tuh. Dari sing tidur. Cuma dapat tidur beberapa jam lalu harus bangun siap-siap lah. Jadi yang lolos itu tuh rapper yang tahu lirik, dan rapper yang kuat begadang. Ya. betul, tapi itu betul. Iya, pernah ikut begadang. Tapi ada sih kan saat itu audisinya banyak rapper-rapper nasional se-Indonesia tuh ada sih. Saya lawan kompetisi yang saat ini juga dia namanya ada gitu ya, terkenal. Nah itu jadi karena battle rap tuh cuman waktu beta sampai 16 besar, battle rap tuh cuman ada di 32 besar. Jadi memang kalau baku lawan tuh belum tuh Om. Soalnya memang dari 30 besar, 16 besar sampai 8 besar baru battle lagi. Karena beta cuma sampai di 16 besar. Waktu itu dapat temanya apa? Wih, beta sabar. Kalau beta sih salahnya Atau temanya bisa ini. simak nih? Temanya ini keluarga. bukan. STM. Temanya keluarga. Temanya apa ya? Beta lupa. Kehancuran kah? Hei. Serius jadi temanya itu cuma satu kata satu. Oh ya, apa? Chaos. Kayak gitu-gitu. Beta juga saya mengerti. Oh gitu ya. Mungkin nanti Kotong lanjut di Oke. segmen dulu, Mbak. Yes. Ibu Kotong maaf Ibu, Kotong baru syuting lah itu jadi agak kaku-kaku sedikit ya, tapi aman lah ya. Aman. Oke teman-teman, kita nanti balik lagi di segmen kedua ya. Nanti balik lagi di Kombut Komedi Badi, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Ya, kembali lagi di Kombut Komedi Badi, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya kan teman-teman, ruangan Tadi kita siang sudah hari di ini. segmen 1 ya, Kita bahas sudah Grizzly bahas masa sedikit. kecil, ternyata Ya. dia anak kecil biasa aja anak sih. kecil yang biasa aja. Memang biasa begitu kalau Kotong waktu sekolah sih jadi maksudnya sentral dikenal tuh biasa besarnya tuh baru jadi sesuatu gitu. Dan biasa yang ranking di sekolah tuh Maksudnya pas yang terkenal lah. Ya. Ranking kan masih pintar tuh. Biasa yang terkenal tuh besarnya. dong ambil mas sajanya duluan Iya, gitu, udah, atau ambil mas aja. belakangan. Sekarang Kayak oh Jack. ya. Jadi Kotong ke segmen 2 nih. Leslie. Ya. Kenal Tante Fanny. Oh, saya. Itu obrolan Out record janganlah, jangan. out of record. Ternyata Kotong bos saudara sama dia. Mantap. Ambon sama Basudara. Di segmen 1 tadi kan Kotong bahas tentang Ici punya perjalanan karir lah. Dan ternyata dimulai dari lomba itu salah satu jalan awalnya, lomba dari BKKBN. BKKBN. Tapi kan itu sebelumnya nge-rap dulu tuh sebelum itu. Sudah. Tuh. Makanya itu seleksinya tingkat provinsi Tingkat atau provinsi lalu mewakili Maluku di nasional tuh, jadi dari setiap provinsi. Dan beta waktu itu tuh puji Tuhan mewakili 2 kali oh, 2 kali. dari BKKBN Maluku. Finalnya tuh nanti di Compton lawan Kendrick Ya. Lamar. Sing kejauhan. Travis Scott. Oh iya, Kotong masuk nih album baru Hela Nafas. Salah satu album. Itu ada berapa track? 11 track. 11 track ya. Tapi kayaknya di situ Grizzly yang nge-rap gitu ya? Atau Itu Karena secara genrenya genrenya masuk apa sih? Nah kalau bicara ini katong harus tarik mundur sedikit nih ke Oh, 2022. kursinya? Ya. atau Kasih mundur apanya? dong, kasih mundur Studio sedikit. terlalu besar, sorry. Jadi agak Atau gedung? turun-turun ke benteng situ. Jadi harus tarik mundur sedikit ke Desember 2022. Ah. Jadi itu
September selesai dari Fluffs gitu, saya selesai dari Fluffs, terus beta pulang. Nah beta punya satu kayak apa ya, keresahan pribadi tuh kayak tiap kali nongki, sing ada beta punya karya yang bisa katong putar di playlist waktu nongki. Shit. Oke. Tuh Karena kayak kan sing lucu dong katong ngopi-ngopi di gunung lalu katong putar we kenapa tuh. Nanti bingung ada kenapa. segmented ya. Terus kayak beta, sabar ya. Kayaknya beta harus bikin, ya paling tidak yang beta suka putar dulu waktu beta duduk dulu deh. Itu kayak beta sendiri dulu, jangan orang lain dulu. Oh iya. Lalu beta kayak oke. Nah di 2022 tuh beta diajak juga di salah satu event namanya Rempah Gunung untuk main di situ. Tapi kalau di Rempah Gunung ini tuh kenapa hip hop sing bisa? Karena hip hop ini kan biasa -1. Iya. Sedangkan kalau di mengerti tuh? Saya mengerti. Iya. Jadi kalau di jadi kalau di situ tuh harus memainkan alat musik. Tapi posisinya beta juga sing tahu main alat musik nih. Sing gitar tahu, gitu. sing tahu. Beta sing tahu, lalu beta cuma bikin musik bisa. bikin musik bisa, tapi main sing bisa. Lalu akhirnya beta diajak ke Rempah Gunung, beta ajak beta punya teman, beta di connecting dengan beberapa teman-teman musisi yang bisa main alat musik dan beta memutuskan untuk rebranding. Jadi dulunya tuh kan kalau beta nama Grizzly, kemudian beta rebranding jadi Grizzly Cliff. Grizzly Cliff nih kalau ditanya genrenya apa, awalnya tuh beta pikir mau dibilang pop juga sing masuk, mau dibilang rap juga kayaknya terlalu lombo begitu for rap. Akhirnya beta ngobrol-ngobrol dengan kakak dorang, kakak bilang Ichi Ale punya musik nih genre lebih cocoknya disco. Oke, akhirnya beta memutuskan itu disco rap. Jadi untuk satu dia bilang, oh ini cocoknya dangdut lah, biduan lah, nggak gitu, biduan lah. Oh, jadi kalau ditanya genrenya itu ya apa? Disco rap. Kalau situ Ebeng Akom. Ebeng Akom tahu dia kenapa? Dia punya genre apa? Apa? Pop Sirimau. Wih, asli. Karena kan dia terkenal di Sirimau. Di Sirimau. Aduh. Bagus ya juga. Ebeng, suka dengar Ebeng lagu. Lalu pop. Disco gitu. Ya, disco rap. Nah, jadi ya rebrandingnya tuh sejak itu 2022 disco rap, dan akhirnya beta lebih kayak beta lebih menulis hal-hal yang beta hidupi setiap hari, lebih relate begitu. Oh berarti di lirik-liriknya tuh ada sosial isu yang coba diangkat gitu tentang keresahan Maluku, pribadi gitu. Tentang Maluku. Ada beta di salah satu lagunya? Mungkin kalau sosial terlalu luas kan kalau for beta nyindir gitu apa? Saya juga. Cuman beta lebih sebenarnya itu lebih cerita tentang pengalaman pribadi dan dengan banyak hal yang katong kerjakan, tapi kayak hal-hal ini juga yang banyak orang kerjakan begitu. Kayak lagu apa ya? Kayak contoh lah ada salah satu lagu judulnya Berkat. Itu sebenarnya beta tulis lama sekali, bahkan sebelum beta rebranding jadi Grizzly Cliff. Beta tulis itu waktu masih kuliah ya, jadi kayak lagu itu tuh akan garis besarnya gini. Orang mungkin berpikir bahwa berkat itu adalah hal-hal yang punya wujud fisik yang bisa katong genggam ya. Oh iya. Padahal material gitu. Padahal kayak beta pikir sing juga. Ya kalau katong hari-hari masih bisa makan kenyang itu berkat. Buka gigi sanang juga itu berkat. Tapi keluar rumah sing lupa cas juga sebenarnya itu berkat. Itu berkat. Karena kan PR tuh kalau cas lah. Kayak mau cari gunting kuku langsung dapat itu berkat. Kayak susah dapat gunting kuku. Kayak begitu kalau di berkat ya, lalu dan beta itu tuh kan kayak bisa jadi reminder for sama orang gitu. Kayak kalau dong kayak seng ingat lagi apa yang dong punya sekarang tuh, rasa kurang bersyukur gitu ya. Dan yang katong kalau seng pernah tahu apa yang katong punya sekarang, pasti katong seng pernah rasa cukup dong gitu.
Nah, kebahagiaan itu halal. Kenapa beta? Aisyah. Anda yang hidup Kan dalam coy mau kemauan. bilang sama, kan cocok juga saya dengar tuh gitu toh. Oh, ini ya Orang ada syuting. Sorry. hal apa berarti kebahagiaan itu maksudnya pengen diangkat dari lagu ini tuh kebahagiaan itu dari hal-hal sederhana saja gitu ya, Seng? Iya. Hal-hal material yang besar gitu. Sebenarnya kalau itu bahagia itu yang penting atau sadar dulu nih. Nah, Soalnya kan Podcast ini mesti banyak kata-kata bijak Iya, supaya SCP. betul. Terus soalnya begini, kalau misalnya katong ibaratnya katong di perlombaan itu. Lalu kalau katong membandingkan katong punya diri dengan orang lain tuh, itu kayak kalau bisa beta bilang itu seng apple to apple karena katong masing-masing punya episode hidup ya yang beda-beda. Yang harus katong bandingkan adalah katong yang sekarang dengan katong yang beberapa tahun lalu berubah seng tuh. Kalau berubah berarti masih berproses dengan progres yang jalan tuh. Jadi lebih baiknya sini. Iya, betul. Better or not. Saya berubah sih waktu dari dulu. ya dulu berubah. Kau makin terpuruk. Berubah. Kemarin belum lulus, sekarang sudah lulus. Itu perubahan. Iya, itu kan perubahan. Kewajiban. Setidaknya. Oh gitu ya. Oh jadi lebih ke liriknya tuh lebih ke diri sendiri saja. Karena kalau mau singgung isu sosial kayaknya terlalu luas sekali ya. Berat ya. Tapi Kak Gris sebelumnya ada lagu ini, lagu yang ditujukan untuk menyindir isu sosial gitu sebelum rebranding misalnya. Sebelum rebranding ada sih, tapi lama sekali itu 2017 Tentang sampai. apa itu? Wih, apa ya? Kau bisa putar YouTube-nya? Wah, Tolong. itu dulu waktu itu masih di Sangsaka. Oh, Sangsaka ya. Nah itu katong rilis album 2021. Tapi kalau untuk sosial tuh kalau Sangsaka lebih banyak memang tentang sosial. Cuma memang materi-materinya cukup berat. Berat ya Pak. Berat sekali. Kayak katong bicara tentang kesenjangan sosial yang ada di katong punya kota. Dan kayak kalau for beta sendiri akan paling keras ya keras ininya sekali ya. Om Ski. Siap. Lalu kalau yang Bololeng itu Nah, itu Grizzly Cliff atau masih Grizzly? Nah itu tuh sebenarnya beta produksi akan kan waktu itu masih Grizzly tuh. Tapi nanti akan ada juga di Ampa 20. Ya, Tahu? Minum tesor ya. Nah, akan itu nanti ada di album juga nih. Oh, album ini ada nih. Sukung Tapi- mana yang paling enak, Om? Wih, Latu Halat Om Ski. Ada Di di situ liriknya liriknya. Dia cuma dengan hela napas. Nah, lucunya Bololeng tuh itu waktu itu bikin pas COVID. Oh iya. COVID kan katong sih nggak ada bikin apa-apa tuh. Akhirnya beta mencari kesibukan, mencari kerjaan, beta mulai absen nama-nama jajanan yang ada di kota. Lalu sudah beta bikin saja di lagu. Dan Kalau dan akhirnya Bololeng tuh sebenarnya apa itu Bololeng? Bololeng itu. nah banyak orang tanya tuh, maksudnya Bololeng ini apa? Ternyata beta cari tahu Bololeng itu sampai beta angkat jadi akan punya judul lagu tuh karena Bololeng itu adalah Om tahu roti goreng yang bulat tuh. Nah, Donat, donat. Bukan. Roti goreng yang bulat yang isi kentang tuh. oh iya tahu. Nah dulu Panada kan, panada. kalau panada tuh kan beda. Satu genre kayak. Satu keluarga itu, Satu keluarga dong, family. satu familia gitu. Pohon kehidupan. Lalu akan tuh dulu ketemu punya orang-orang tetua di kota tuh dong sing bilang roti goreng, dong bilang bololeng. Oh. Bololeng, roti Cuma- goreng, cabung. Cuma kayak supaya jadi catatan kecil for beta bahwa dulu ini akan disebut bololeng begitu. Siap. Dan menarik juga karena akan bisa jadi info-info menarik for orang cari tahu juga tuh. Ya, gitu. Jadi sekarang orang kalau kata mau beli jajan apa ya, putar lagu Bololeng saya gitu. Sukung mana enak? Oh, betul bisa nonton. Saya pi di sini, betul pi di sini, barang agak jauh jarak. jadi dipakai buat strategi beli jajanan. Beli jajanan. Sebelum kita ke segmen 3 nih, Getomers itu apa? Nah, Getomers nih ketemu punya brand yang
katong bikin. Jadi ini bukan official merchandise-nya Sapa begitu kayak Grizzly Clay, bukan. Jadi ini benar-benar brand yang dibikin 2018. Dan saat itu katong bikin itu memang untuk support katong punya production cost dalam katong bermusik tuh gitu. Oh, bukan Grizzly punya sendiri atau? Dulu tuh katong punya milik bersama, tapi kayak dari teman-teman seng terlalu move di akhirnya beta move sendiri Ghetto Merch dari kos kaki gitu. Dari kos kaki. Pernah ingat sih malam-malam di rumah tuh yang di brand kos kaki itu. Sangat. Jadi ternyata sahabat ternyata. Oh gitu ya. Berarti jalan sudah hampir 6 tahun ya? Sudah dari kalau dari sendiri jalanin sendiri sudah berapa tahun? Grizzly jalan Ghetto Merch sendiri ini sudah berapa tahun? Nah sebenarnya awal bikin itu beta ajak teman-teman, kemudian seng terlalu lama dan ternyata beta move sendiri. Tapi teman-teman juga kan setuju untuk beta pakai namanya. Teman-teman juga aman-aman saja beta ambil nama Ghetto. Itu off record saja kita bicara. Oke, nanti mungkin ketemu lanjut tentang Ghetto Merch nanti di segmen ketiga, Om. Ya. Nanti ketemu balik lagi di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Pakai bahasa Inggris nanti sekali-sekali. Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Tepuk tangan, berikan tepuk tangan teman-teman SMK. Buktikan kalian bisa. Season 2 masih tawar. Ya. Season 3 pisang hijau boleh. Pisang hijau Mama Umi, Wai Haung. Sekalian promo. Kita udah masuk di segmen 3, kayaknya kita langsung yang apa sampai mana tadi obrolan segmen lu? Ghetto Merch. Jadi kenal Tante Fanny. Oh, saya enggak. Callback, bagus. Ghetto Merch sendiri jalanin Ghetto Merch tuh sebelum tahun? Itu 2018 Desember tuh itu sendiri. Sendiri? Ya, aku juga 6 tahun jalan. Jadi sendiri. Apa nama? Jatuh bangun. Wih, salto tuh. Jadi apa? Pas antar barangnya sambil koplo-koplo gitu. Yeah. Produk pertamanya apa tuh? Pertamanya tuh dari ini lagu Sapa Kenapa Sapa itu. Oh iya. Nah, beta bikin Kaos kaki. Kaosnya langsung Sapa Kenapa Sapa. Itu 2018 akhir, terus 2019 awal tuh, nah itu beta mulai belajar banyak tuh. Karena kayak terjun di industrinya dan mau harus mulai belajar, oh ternyata produksi yang proper tuh harus ke sini, terus belajar vendor gitu. Cari vendor, akan punya marketing dan hal-hal promosi dan sebagainya, brandingannya semua. Beta belajar banyak di 2019. Lalu memang sejak 2019 tuh itu benar-benar sendiri sudah tuh running sendiri. Lalu 2020, 2021 itu sudah lebih serius lah itu. Kayak pasca COVID. Kan COVID itu semua selesai tuh semua. World order tuh ya. Iya. Tata kehidupan lagi. Lalu akhirnya 2021 langsung benar-benar seriusin dan kerja akang tuh. Kayak beta akhirnya fokus bukan cuma di musik saja, beta fokus di brand juga. Dan akhirnya akang sama-sama jalan ya. Jadi kayak akang tuh awalnya untuk support beta punya musik. Ternyata akang juga bisa support banyak hal dan akhirnya musik juga harus support akang. Awalnya cuma support musik, sekarang support token listrik. Iya, kayak begitulah, iya. Uang ojek, pakai data semua support. Tapi sekarang sudah ada ininya, Kak? Sudah ada outlet sendirinya gitu atau belum ada? Kalau jalannya gimana? Kalau outlet sendiri belum, kan dari awal katong memang base-nya online. Lalu kalau outlet sendiri tuh rencananya memang akan Kenapa jadi ya, itu nanti habis ini. Dia dari tadi selalu berarti kalau ini bisnis selalu nawarin ada vendor ada apa. Jadi memang rencananya harus punya outlet tuh. Cuma sementara katong masih based online dan biasanya tuh kalau kayak customer mau datang dan kakak bisa sih beta datang lihat langsung, katong arahin ke katong punya rumah. Jadi di rumah. Home store lah. Gitu ya. Jadi kalau untuk outlet rencananya dalam harus bisa sih
beberapa Semoga tahun ini berkat harus bisa. pertimbangannya, supaya bisa Amin, berkat. amin, amin. 7 lantai ya rencana. Ini yang terlalu Ya, itu Om. Rapper bisa imbangi jokes juga ya, mantap. Berarti sekarang nih produknya apa sa? Baju, t-shirt. Nah, t-shirt, satu dipakai sekarang nih. Ini Cardiel. Cardiel Yang kita punya warna hitam merah. ya, t-shirt, topi, outer, celana juga banyak lah dan Ban sih. seng. Dalam Cuman memang ada rencana mesin Parfum. ya, mesin apa parudang. Banyak. Saya ketebak loh, saya ketebak beta pikir mesin mobil, mesin parudang itu out of the box. Lebih lucu deh kan sama yang ini. oli motor lah yang namanya, oli motor. Jet tempur. Ya, sudah mau bareng nanti dia. Antu jual nanti. Dan kan salah satu tempat bridging. Salah satu tempat jualan itu di Rabu-Rabu Market kan. Itu yang sering dapat Bridging apa itu? Ini pionirnya Rabu-Rabu Market. Nah, itu masuk situ, masuk ke situ. Jadi teman-teman yang tahu Rabu-Rabu Market, Salah satu apa event ya paling termasuk event besar lah di ya, Ambon. salah satu event besar. Tentu ini yang pertama Salah yang satu bikin. inisiatornya Kamu mesti Kak tahu, Grizzly. ya, Ini bisa ceritain tuh Kak Rabu-Rabu Market itu apa dan gimana gitu awal. Ya, jadi beta salah satu karena kalau Rabu-Rabu Market itu awalnya dapat 9 bro. ya Salah satu. itu baru kon nih. Jadi awalnya tuh katong ada 12 orang itu di 2019. Iya. Nah, 2019 tuh banyak hal yang terjadi. Jadi ya. Nah, 2019 tuh Rabu-Rabu Market awalnya adalah teman-teman yang punya brand yang sering ketemu di event-event entah itu musik, entah itu apa namanya seni rupa. Dorang bikin tenan, dorang ajak tuh katong yang 12 tadi kayak isi booth dong. Kebetulan 12 juga punya produk masing-masing Ya, gitu ya. punya produk masing-masing. Sering ketemu. Terus di 2019 akhir kayak katong pikir, kenapa katong sering bikin, kan selama ini kan katong jadi tebengan di event nih. Oh iya. Kenapa katong sering bikin event yang memang orang datang tuh memang untuk belanja, bukan untuk eventnya. Bukan untuk konten yang lain. Lalu akhirnya katong pikir, Karena sebelumnya cuma jadi selingan ya. Eventnya apa, terus ada buku tambahan gitu. terus 2019 katong pikir, ayo katong bikin sudah. Nah, lalu akhirnya berembuk, katong memutuskan untuk namai katong punya komunitas tuh Ambon Creative Makers. Dan eventnya tuh Rabu-Rabu Market. Nah, orang pikir, kenapa Rabu-Rabu Market? Maksudnya hari Rabu. Tuh hari Rabu. Ya banyak yang pikir. Awalnya juga Jadi Rabu-Rabu itu kan cepat-cepat toh. Cepat-cepat. Karena cuma dibikin 3 hari. Hari up. Nah, jadi namanya Rabu-Rabu Market. Itu di 2019 volume pertamanya. Di Degade. Bukan, itu di markasnya Baronda. Di Degade itu kapan nih? Wah, saya nggak ada, belum pernah. Oh itu acara Ya, lagi. yang lain. Ya, siap. yang pertama itu Yang pertama tuh di markasnya Baronda. Baronda. Vander Christian. Di mana sih? Pak? Di ini samping rumah sakit GPM. Oh iya. Ada bukan yang di ini, bukan yang di BTN Manusia lah, bukan. itu kedua di Joy. Kedua, itu yang katong stand up di situ. Saya yang katong ketiga. Om Sidong ketiga. Yang di kafe. Di Rabu-Rabu Market, Itu original. ketiga. Oh. Iya, kita salah satu penampil pertama di acara. Nah, itu ketiga tuh. Lalu kan kemarin sampai dengan volume ke-8. Sekarang ke-8 ya, yang terakhir di Karangpanjang tuh. Di Taman Budaya. Manfaatnya Rabu-Rabu Market itu beta job pertama yang dibayar. Oh iya, dia pernah dapat duit dari pertama stand up tuh dibayar. di situ. Iya, tuh. Pertama kali dibayar tuh. Ada foto sampai sekarang beta foto tuh, sejarah. Iya. Di Rabu-Rabu Market. Rabu-Rabu Market tuh setahun eventnya per berapa bulan? Jadi biasanya tuh setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Tapi ada yang memang setahun cuma sekali. Oh. Karena apa namanya? Katong ingin menjaga akang punya keasikan saja. Oh iya, biar Takutnya kalau keseringan nanti ininya jadi hilang ya. Dan capek juga Om Ski. Nah, iya benar sih. nanti kalau urus di belakang mejanya sebenarnya kalau jualannya mah enak-enak. Jualannya aja, enak tuh. aja. Orang dapat duit nih tapi Fafifu di kemana-mana nih agak susah nih izin-izin. Itulah. Berarti 1 tahun tuh bisa 2 atau 3 gitu. 2 atau 3. Dan sekarang tuh katong sudah tersisa 10 orang. Jadi memang 12 kenapa? kemana fokusnya? Duanya kemana? Duanya keluar dari Ambon. Oh. Lalu Dia di sana bikin cepat-cepat mart ya. Ganti bahasa aja, ganti bahasa. Senin Kamis Market kayaknya. Nah, lalu apa nama? Kata orang 10 ini tuh biasa memang target
eventnya tuh di hari-hari raya. Oh, mau dekat hari-hari besar ya? Hari-hari besar. Natal, Itu kan orang Natal, Idul Fitri, orang biasa mulai spend iya, uang untuk belanja sini, belanja Tapi sana. di Rubber Market itu ada misi tersendiri nggak sih? Ada kayak ya tujuan tersendiri untuk terhadap UMKM di Kota Ambon, atau ini cuma sekedar sudah event buat seru-seruan aja? Nah, kan awalnya tuh tujuan awalnya tuh kan katong pengen bikin event khusus untuk UMKM kan. Nah, tapi makin kesini kan katong lihat ternyata puji Tuhan lebih banyak UMKM yang muncul akhirnya. Iya. Akhirnya katong punya tujuan di Raba-Raba Market sendiri tuh, katong sebagai Ambon Creative Makers tuh melihat Raba-Raba Market ini menjadi satu tempat yang bisa bikin orang tahu bahwa Alising harus punya seragam untuk bisa making money itu. Oh, siap. Bisa jual seragam. Iya. ada yang jualan seragam corporate nanti di Raba-Raba Market. Tapi sebenarnya dari Raba-Raba Market tuh kita bisa lihat ternyata UMKM di Ambon tuh banyak sekali gitu, dan banyak offline store-nya tuh. Iya. Beta pernah bilang itu waktu posting Pak Bodewin, kita bilang di Ambon nih harga sewa tempatnya yang jauh sangat mahal sekali gitu. Jadi sebenarnya UMKM-nya banyak, cuma karena tempat jualannya yang mahal, jadi orang tuh masih mikir untuk bikin store offline. Iya, store-nya. Ya, selain kan pemerintah bikin pelatihan UMKM. Padahal sebenarnya dong tuh sudah ada gitu, cuman yang ada tempat buat jualan. Raba-Raba Market tuh jadi tempat lah wadah gitu. Iya. Maksudnya kalau mau jual di pasar dapat busur. Kita bikin pelatihan UMKM, tempatnya mana? Cari sendiri. Tempatnya mana? Bayar 10 juta. Gimana nih Pak? Tunggu Raba-Raba Market. Dan kan di Raba-Raba Market tuh diseleksi juga kan, tidak sembarang UMKM juga masuk gitu. Nah kan setiap volume ternyata yang daftar bertambah, beda dan selalu beda. Karena akhirnya makin banyak juga UMKM yang muncul di Kota Ambon tuh, dan dong tahu oh ternyata industri ini tuh jalan. Dan bukan sekedar jalan ya, tapi sangat menghidupkan banyak sektor juga. Jadi sebenarnya pemerintah tuh harusnya ngasih tempat yang lebih besar untuk Raba-Raba Market. Otomatis UMKM-nya lebih banyak kan? Lebih banyak ya. Dan harusnya pemerintah lebih support lah event-event kayak gini. Jadi anak-anak muda nih juga punya wadah untuk berkreasi gitu. Kan banyak kayak Setahu beta di Raba-Raba Market itu banyak dijual gitu, kayak gelang-gelang apa, baju gitu. Banyak semua karya-karya anak lokal. Makanan gitu. sih yang paling F&B ya. F&B itu biasa yang paling banyak tuh. Dan jadi tempat berkesenian juga kan, bukan cuma jualan gitu dong. Iya. Menampilkan kesenian apa gitu, lagu, musik. Nah, itu kan berangkat dari 2019 tuh memang Raba-Raba Market itu seng kayak menunggu support dari pemerintah atau dari siapa-siapa begitu, dan katong bikin sendiri, dan makin kesini memang ya puji Tuhan ternyata disupport. Dan kayak kalau terkait kurasi sendiri tuh, nah kan ada bahasa yang muncul, yang bisa ke Raba-Raba Market itu cuman yang kenal-kenal aja. Pasti ada sih yang kayak gitu. Pasti kan ada tuh. Tapi kayak akhirnya katong umumkan juga di Instagram kayak kenapa katong harus kurasi? Alasan pertama nih ada ini kriteria-kriteria dasar nih. Kayak kenapa brand apa saja misal lolos. Satu adalah brand yang sudah beroperasi minimal 6 bulan. 6 bulan. Kemudian minimal sudah punya Instagram, karena memang kalau Raba-Raba Market sendiri base-nya tuh di Instagram. Online lah. Harus punya Instagram, karena kedapatan di beberapa volume itu ada brand yang dorang hanya bikin untuk event. Kan sing jualan ketika saya ada event dong, sing jualan lagi. Penjualan nanti pada event berjualan. Kan sayang tuh ada teman-teman yang memang bikin brand dan dong benar-benar total di situ, dan kayak dong sing bisa dapat space karena ada brand eventan yang masuk. Nah, katong lebih ke itu penilaian utamanya. Kita lihat ternyata Kak Grisly banyak hal yang dia buat ya gitu, bukan cuma lagu, lirik, tapi juga event-event besar dan jadi tempat berkreasi anak-anak Ambon. Mungkin 2000 Rio TVRI harus kayak gitu. Mungkin next bikin Raba-Raba Nanti Market. tahun 2100 kan bisa ada patung gitu kan. Wih. Terus dapat hina dari penyanyi. Bapak UMKM Grisly ada. Terus dapat bilang Tete Momo dan sebagainya. Oke. Dengan cerita banyak dari Kak Grisly. Kita nanti kembali ke segmen terakhir ya Aldi ya. Di segmen 4 nanti balik lagi di Kombut Komedi Badi, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Kembali lagi di Kombut Komedi Badi, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Kasian sih dari saya tepuk tangan sendiri. Iya, 2 orang. Itu cuma main HP lagi. Kerja.
magang. Apa yang kalian pelajari di TVRI? Tepuk tangan Ibu. Nilai C nanti nilai C. Ketemu sudah di segmen terakhir nih Om Grizzly. Ini tadi sudah banyak cerita tentang Om Grizzly, kreasi-kreasi, pencapaian-pencapaian dan keren. Iyalah keren, astaga. Bikin lagi. Iya tuh bisa ada kata lainnya apa begitu. Apa coba? Orang lihat Koton tuh pintar begitu. Kreasi tuh kata pintar kan, itu akademis itu. Kalau kita kreasi. Ya, sudahlah. Iya, kreasi itu kesannya memang kayak dia rencana di samping. Orang lain. Ya astaga. Iya sih, kreasi itu kesannya kayak ini ya, kerajinan tangan. Jangan dijelaskan, makin salah nanti. Di segmen 4 nih, kemarin Om Grizzly habis main di trotoar teh. Ya. Trotoar tuh Om Grizzly barusan main kah atau sebelumnya pernah waktu trotoar kan? Ini kan sudah terakhir kan 2017 katanya, 2017 dan sudah telah beberapa tahun, baru ada lagi di tahun 2025 ini. Itu tuh terakhir 2017 tapi trotoar itu sebenarnya lama sekali Om Ski. Iya, bisa 2010-an apa. Skena awal-awal nih. Iya, skena awal-awal. Apa 2010? Lahir tahun berapa? 2001. Iya, ada orang lahir 2001. Saya kira 2001 tuh Piala Dunia kah apa? Kualifikasi orang beta lahir. 2000 beta pertama main di trotoar tahun berapa? Beta lupa itu volume berapa tapi sekitar 2012 kalau saya 2000 itu orang di Timur. Mungkin dijelasin sedikit, mungkin ada penonton yang sing tahu trotoar itu. Jadi trotoar itu dulu awalnya itu mikir kayak trotoar doang jual ke apa? Jadi namanya tuh trotoar. Trotoar. Dulu tuh dibikin memang di trotoar dan tujuan dulu bikin trotoar itu, dorang bikin trotoar karena ingin jadi satu titik kumpul, satu tempat berkumpul. Katong punya basudara dari mana saja, bahkan kayak kalau ada tukang ojek atau abang-abang beca yang lewat dan balap liar gitu. Yang itu punya bakat seni. Yang punya bakat seni. Dorang bisa datang dan duduk berkumpul, bercerita sambil nonton teman-teman di Ambon bikin tampilkan orang punya karya-karya. Dan itu tuh bukan cuma event bukan panggung untuk musik. Ada sastra, seni rupa, apapun. Dan beta lupa volume berapa tuh, sekitar itu beta ikut masih dengan beta punya grup lama. Lalu baru lagi diajak di volume ke-15 terakhir kemarin. 2025. Yang baru-baru ini. Jadi 2017 tuh volume 14. Berarti itu waktu masih SMA? Waktu itu tuh yang 2013 tuh masih SMA. Masih SMA. Dan saat itu tuh kayak panggung yang memang ditunggu-tunggu oleh banyak seniman di Ambon. Lagi-lagi tuh kita bikin begitu tuh karena saya ada panggung ya. Iya, betul. Lalu berawal dari gitu ya. Dari itu. Kita cari akal bikin wadah sendiri. Iya, betul. Dan trotoar kan melahirkan banyak musisi-musisi keren juga ya. Iya. Di Adele. Beyonce awalnya trotoar depan amplas. Terima kasih Beyonce dari trotoar. Dari trotoar. Tapi untuk Om Ici bagian dari panitia atau apa trotoar itu sing? Bukan. Oh, bukan. Tapi kalau yang tahun ini salah satu inisiatornya. Bukan juga. Cuman beta sempat ngobrol dengan kakak-kakak di panitia dorang. Terus kayak dong minta pendapat kalau katong bikin trotoar masih relevan karena saat itu tuh di tahun-tahun sebelumnya tuh dibikin karena itu untuk jadi tempat ngumpul. Sekarang kan orang ngumpul di banyak tempat, di banyak coffee shop, di banyak apa terus kali ini nih kalau katong bikin tujuannya apa? Iya benar. Kakak-kakak dorang katong sempat ngobrol-ngobrol. Lalu kalau dari beta pribadi beta bilang kenapa karena kan kayak katong harus tetap bikin hal-hal baik ada di sini supaya ya katong paparkan orang dengan hal-hal yang baik lah. Jangan katong punya, apalagi katong punya generasi yang berikut lah ya. Jangan sampai orang terpapar dengan yang kayak tanda kutip di luar yang baik lah begitu. Balap liar bilang saya. Ya, ada polsek ini katong backup katong. Why not? Kenapa kacang? Why not kenapa? Why not kenapa? Itu baru masuk lagi jokesnya. Why not kenapa? Jadi yang kemarin tuh di mana bikin terakhir? Nah di ini perpustakaan daerah di Aipati sini. Di Aipati. Tapi ternyata masih ada orang yang tanya
Meski perpustakaan di mana ya? Memang minat baca gitu. Pintu supermarket tarik kan dorong. Dorong tarik. Ada tulisannya dorong. Tapi malam itu tampil sendiri atau ada yang beta sendiri karena Grizzly Cliff kan suruh rebranding tuh. Tapi biasanya kalau Grizzly Cliff ke mana-mana tuh akan membawa The Bus Snoop Club. Oh, teman masih dengan teman-temannya. Bagus ada Billy. Lupa temannya. Ya. Ada yang itu jalan sendiri. Terus. Lalu apa nama? Jadi The Bus Snoop Club tuh jadi sebenarnya Grizzly Cliff nih ini otaknya tuh kan bukan cuma beta sendiri. Beta ini cuma frontman lah. Ada teman-teman di belakang dan kemarin di trotoar tuh ketemu berkumpul lagi dengan banyak seniman-seniman yang ada di Ambon dan memang beta sangat beta rasa sangat perlu sekali panggung-panggung untuk hal-hal itu supaya ketemu punya adik-adik juga yang mungkin dong belum dapat panggung dong bisa punya panggung-panggung seperti itu tuh karena trotoar punya hal itulah yang bisa dan rencananya tiap tahun akan selalu diadain. Beta seng tahu tapi kayaknya sih akan tetap jalan trotoar. Iya, ada aja sih maksudnya yang penting bikin buat Kotong senang-senang mau pesannya nanti tersampaikan bagaimana, intinya ini kan sesuatu yang positif. Iya, betul. So, balap liar bisa tiap malam, kenapa trotoar yang bisa menunjukkan bakat seni anak-anak muda di Maluku yang bagus gitu maksudnya. Terus sudah terlalu lama kayak personal di masalah. Kita ada segmen baca berita nih. Tempat ini kita ada segmen baca berita. Jadi kita akan baca berita-berita terbaru di Kota Ambon di Maluku. Mungkin bisa minta tanggapannya Kak Gers. Jadi bagaimana? Belum. Berita pertama. Kaal masuk gitu bisa anchor repot. Siapa kamu Kak? Beta dulu. Berita ini sumbernya dari Mangente Maluku, akun Instagram Mangente Maluku. Jadi beritanya itu menurut data BPS angka kemiskinan di Maluku menurun Kak. Saat ini mencapai 293,99 ribu orang. Menurun tapi masih banyak sih. Tapi meskipun di beritanya tuh menurun secara angka total kemiskinan Maluku, cuman secara urutan tuh kita Maluku tuh masih dia kayak MU ya, menang kalah tetap posisi 13. Yang ada perubahan gitu. Gimana tuh Kak Maluku? Ya. Atau itu dikerasa sih jualan baju suka atau tidak? Aku tidak merasa. Apa ya mungkin beta kalau yang Grizzly lihat sekitar Grizzly lah. Tanggapannya gimana soal kemiskinan kok? Ya mungkin karena memang modifikasi motor untuk balap liar itu mahal loh. Memang menurun kayak benar sih. Dong jadi sing top prioritas gitu. Makan sabar dulu, yang penting motor bagus. Kenal potnya sing dong. Kalau beta lihat itu kayak mungkin bermunculan UMKM yang baru. Jadi bikin agak menurun perputaran uang dan ya kalau untuk peringkat masih tetap ada di 10 termiskin kalau saya salah. Iya, masih. Nomor berapa sih? 8 kan? Iya 8 ya. Ya, semoga mungkin beberapa tahun akan mulai bisa naik lah ya. Itu berarti kayaknya Ambon naik kelas tuh. Siap. Tapi kan sing jadi. Iya, tapi tetap naik. Ambon yang dianya di situ aja. Aduh, beta takut. Maksudnya Kotongnya di situ. Iya, di situ aja. Sing boleh harus naik kelas tetap. Hari ini bagi dua ada satu sih bagus tuh. 8. Gitu ya. Kalau menurut Abang Iki gimana nggak angka kemiskinan? Jangan dong, nanti bahaya kalau menurut beta. Iya, kenapa sih? Angka kemiskinan tuh menurun gitu. Menurun. Ngerasa sing. Mungkin ini struktur tanahnya menurun. Rumah-rumah yang orang miskin turun agak turun. Itu maksudnya. Karena kan tetap tingkatnya. Tetap 8. Berarti mungkin kinerja Pemda Maluku tuh bagus berarti. Kalau kursinya bilang. Ya bagus kok tadi bilang. Maksudnya ya buktikan apa bagusnya. Ya, bagus tuh angka misalnya menurun gitu, dong bagi-bagi apa kita belum tahu gitu. Iya Kak. Kita coba memuji. Yang kedua nih. Dari akun Instagram Mangente Maluku. Masih Mangente Maluku. Beritanya bagus-bagus Mangente Maluku. Tindak lanjuti laporan masyarakat, Dinsos Ambon evakuasi ODGJ terlantar. Ya, ODGJ sudah pasti terlantar dong. Ada ODGJ terawat. Komunitasnya ada. Wadah gitu. Dong bikin perkumpulan, bikin UMKM, bikin merch, yang ada ODGJ. Sabar, tapi ini
diangkut nih yang mana nih? Kan banyak nih tuh. Nih, setelah melakukan patroli ditemukan ODGJ tersebut sedang duduk di depan Bank Mega Jalan Sultan Harun. Namun ketika didekati ODGJ tersebut melarikan diri. Proses pengejaran ODGJ tersebut sampai di depan kantor PT Pos Ambon di Jalan Patimura. Katanya sih yang mohon maaf bajunya tuh kayak sudah tidak layak gitu ya, layak. Jadi takutnya botak tapi kayak Kratos itu. Iya. Oh itu Kratos. Kratos. Om siapa nama yang God of War? God of War, FIFA, PSB itu pengen jago. Berarti ada lawan kan? Berarti di sini panggilan gue. Ini ODGJ yang sering di ini ya di di mana sih? Antua. Tahu perwakilan loh. Gitu bukan beda. Iya, jadi memang agak apa sebenarnya ya merasakan juga takutnya dong kan seng terkontrol tuh, takutnya pakaiannya juga apa. Iya. Tapi kayaknya tuh yang beta perhatikan kenapa keadaannya kayak dong semakin banyak begitu kayak apakah dong sudah mulai ada keresahan di antara dong juga bahwa katong harus go public begitu. Tapi sebenarnya kalau orang gila maaf ODGJ tuh ada sebenarnya yang ODGJ betul, ada yang orang stres aja. Iya. Kalau orang stres sih yang lihat dia sering bolak-balik tapi ganti baju itu stres tuh. Iya. Kalau yang ODGJ betul tuh yang memang sudah ada juga orang saya tuh duduk di depan minimarket lah isep rokok gitu. Itu orang stres, orang gabut. Itu orang stres. Oh berarti ya untuk ini yang sampai paling pakaiannya sup terbuka dan itu memang agak meresahkan sih. Laporan masyarakat juga tuh. Katong kayak mau pergi kerja pagi-pagi lihat yang harusnya katong sing lihat gitu kan, terlalu terbuka gitu. Yang sih kita simpen itu jalan aja kalau pagi-pagi. Susah simpen bangun pagi mau. Sering kan, kita kerja pagi sekarang. Jam berapa? Jam 7. Iya. Itu pagi. Bukan ya? Sudah bohong, seng pagi lagi. Akhirnya dia sudah angkat, dia sudah amankan ya. Jadi kabarnya sekarang jadi satpam ini ya bang. Diangkat terlalu cepat, nanti di rehabilitasi dulu. Jadi manusia benar-benar dulu. Jadi mungkin kalau ada gitu masyarakat langsung lapor saja karena kan Pemda tuh bekerja dengan cepat tuh. Iya gitu. Dinas sosial tuh pasti langsung bekerja, tapi dikasih biar 10 tahun dulu. Tapi itu paling lama loh. Udah ODGJ itu. Dari salah satu teman tuh pernah bilang kalau orang gila ini dia orang gila dari perjanjian lama. Kenapa tuh? Saking lamanya sekali. Dia kenal 7 presiden katanya. Wih, asli. Soekarno sayang gitu. Makin lama sih makin bahaya, makin salah nih. Terus orang gilanya tuh beberapa generasi gitu ya. Sudahlah. Potong. Terakhir nih, Grizzly, kita mau tanya. Nanti, Grizzly ini dengan apa yang Grizzly buat selama ini mau dikenal sebagai apa? Nanti. Maka mau dibikin patung atau jangan nanti nama kampus nama jalan apa sih sayang si Om kalau pengen dikenal sebagai apa ya biarlah orang kenal beta sebagai apa yang dong pikir lah ya. Cuman kayak beta pengen katong bikin hal-hal yang baik pokoknya kalau beta bilang sih hal-hal yang supaya nanti akang tuh bisa jadi legasinya tuh bisa katong punya adik-adik dorang lanjutkan akang atau paling tidak dong nikmati akang begitu supaya katong punya adik-adik generasi selanjutnya tuh dong critical thinkingnya lebih terbangun lah begitu Om Ski dan kayak yang cuman hidup untuk hari ini begitu untuk berpikir for besok tuh begitu tuh Om Ski tuh. Jadi nanti kita maju tahun depan, tolong berdua. Kita siap bantu Pak. Siap. Jangan lupa ketemu. Atau mulai haung. Pertanyaan terakhir. Next, Grizzly mau bikin apa nih? Saya bulan Februari tadi mau rilis. Ya. Tadi katanya mau ini nyalek. Nanti tuh kita bicara. Dalam waktu dekat sih Grizzly Cliff and the Bass Noob Club itu akan rilis album di bulan Februari. Akhir bulan lah. Akhir bulan ya. Sementara tema masih sama. Albumnya Hela Napas di album. Goyang-goyang itu. Disco rap. Danci. Baru dengar. Danci, sentuh. Dancing Ichi. Di akhir Februari kita akan rilis. Masih pikir-pikir hal-hal dan sebagainya masih bakal ada ini konser tunggal gitu rencananya karena materi sudah siap semua. Materi semua sudah siap, ada 11 lagu sudah selesai, sudah rampung, tinggal ini mengurusi itu showcase-nya. Di Februari akhir. Album rilis
di mana nanti? Yang pasti itu akan rilis online, tapi ada juga offline-nya, ada fisiknya Ada fisiknya, wah. CD. kaset. Ya kan? Kaset rencananya. Dan akan ada showcase juga. Tante Fani sih bilang. Tante Fani. Itu saja, ini mau sampaikan, ada lagi? Atau ada lagi? Seng ada sih, aman. Oh, siap. Oke, gitu. Jadi tapi kalau mau tahu info banyak tentang Kak Grizzly bisa langsung follow Instagramnya. Langsung di Instagram dan TikTok aja @grizzlycliff. Di TikTok joget apa? YouTube ada joget ski disco. Grizzly Cliff, terus merchandise-nya apa? Ghetto Merch ya? Ya, Ghetto Merch. Dan kalau di YouTube tuh biasa kalau katong upload di Ghetto Side Entertainment. Gitu. Oke teman-teman, kita sudah banyak ngobrol Kak Grizzly dan Kak Grizzly. Terima kasih dulu. Terima kasih sudah mampir datang ke sini. Jangan lupa nanti videonya di-share supaya penonton 2 juta penonton. Supaya season 3 kita makan pisang hijau. Jangan air. Teman-teman jangan lupa juga follow akunnya TVRI. Akun Instagram TVRI Maluku, akun TikTok TVRI Maluku, YouTube, subscribe TVRI Maluku, akun Instagram kita berdua juga. Iya, nanti ada Rizky, Aldi Fahrizi. Mungkin itu aja. Kami sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Kombut komedi balik karena setiap cerita pasti ada lucunya. STM bisa, Indonesia bisa. Asli. Mantap. TVRI bisa. Aldi bisa.